terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kembali menegaskan di hadapan Komisi 4 DPR RI bahwa banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak lepas dari siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Dikatakan oleh Raja Juli, banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi tersebut ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Dan menurutnya selain siklon tropis, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai atau DAS dan juga kerusakan daerah tangkapan air DTA turut memperparah dampak banjir. Nah, adanya siklon tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi dikatakan oleh Raja Juli juga ada beberapa faktor lainnya yakni bentuk geomorfologi DAS serta karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air. Dan Raja Juli yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Dia mengatakan pada 2025 deforestasi Indonesia hingga September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024 atau turun sekitar 23,01%. Dan penurunan ini jadi di 3 provinsi terdampak banjir yakni Aceh turun 10,04%, kemudian Sumatera Utara 13,98% dan Sumatera Barat 4%. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis ini memang alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. Dikatakan olehnya bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Dia juga menambahkan pemerintah harus memperkuat tata kelola lingkungan dan rehabilitasi hutan agar banjir bandang tidak terus berulang. Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan tingginya curah hujan Tribuners. Komisi 4 DPR RI membidangi isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga kelautan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang kita kenal sebagai Bu Titi Soeharto ini menyebut kerusakan hutan di kawasan pegunungan Burisan patut dicermati serius sebagai faktor utama pemicu bencana berulang. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juliani di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini, Titi menekankan bahwa hujan deras ini bukan satu-satunya bencana. Titi juga menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis. Menurut Titi, kejadian banjir yang berlangsung serentak di 3 provinsi ini menunjukkan adanya gangguan pada fungsi menara air di daerah hulu. Maka dari itu, disebabkannya oleh hal itu, Komisi 4 DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai atau DAS di wilayah yang terdampak. Nah, dalam forum ini, Titi mengajukan 6 permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan, Tribuners. Pertama, peta kondisi daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, data tutupan lahan di setiap DAS. Dan yang ketiga, kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS. Kemudian yang keempat adalah program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak tersebut. Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS. Dan keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026. Titi sendiri menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek saja berupa bantuan darurat, namun yang lebih penting ini adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan ini tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. Dan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tercatat 770 orang hingga Rabu 3 Desember 2025 sore hari, di mana rinciannya di Aceh sebanyak 277 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak 299 orang, Sumatera Barat sebanyak 194 orang. Selain itu, Tribuners, 463 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.
Sementara itu, Tribuners, pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan Litmas Dr. Muhammad Nasir juga ikut mengomentari banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 ini. Menurutnya, banjir Sumatera ini terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga ada campur tangan ulah manusia. Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumber atas terjadinya bencana. Dan banjir Sumatera bukan sekedar curah hujan. Ini adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan dan keadilan sosial. Dikatakannya, saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan juga rasa berbagi. Ini dikatakan oleh Muhammad Nasir yang dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Serambi News pada Selasa Desember 2025. Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana. Dan pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Tahanan Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Ahmad Solihin. Dia mengatakan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh rekan pemerintah yang abai dan permisif sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti yang dibiarkan merajalela. Pemerintah dianggap gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran. Justru terpaku pada solusi tambal sulam hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Kemudian melansir dari tulisan redaksi kami, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini terus bertambah, Tribuners. Dan sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang pada Senin 1 Desember 2025. Sementara situasi darurat ini cukup mengkhawatirkan sebab banjir berlangsung selama berhari-hari akibat dipicu cuaca ekstrim, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudra, Nibong, Lok Sukon, dan Langkahan. Air penuh penyebab banjir ini juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keretu, Krueng Ajo, Krueng Nisam, kemudian Krueng Jaya, dan Krueng Sawang. Upaya penanganan dan evaluasi dikatakan semakin sulit akibat pemadaman total jaringan listrik dan juga komunikasi sebagian besar wilayah Aceh Utara. Dan hal ini yang menjadi kendala, kemudian diikuti oleh kendala lainnya juga adalah tidak menghambat layanan telah berfungsi, koordinasi, evakuasi, dan juga distribusi logistik. Nah, untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pejabat, hingga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10. Tadi sudah disampaikan maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das
di Aceh, ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.